Nah, jadi dari bawah ke atas, dua temas serang, telu teman lesson. Maksudnya seorang guru musik atau murabi atau sampai kepada makam Syekh Nawar atau apalagi sampai kepada martabat Syekh Al-Qutub, kedudukannya sebagai warasatul anbiya. Dek nasrang nabita. Dek nasrang nabita. Jadi antara makamnya mursyid murabi dengan Nabi Muhammad, dek nasrang. Nah, sedangkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam istilah dek nalaisen. Nah, ini perlu kita hati-hati memahami apa yang dimaksud teman laisen. Sebab dia boleh kita si bawah Allah Ta'ala ini kayak dua teman laisen. Dua teman laisen. Tentu anda saya dua teman laisen salah juga. Itu nak kena serang. Contoh daripada dua teman laisen itu lampu dan cahayanya. Lampu dengan cahayanya itu ada dua unsur dan laisen. Betul na nareko di Pak D dia dari lampu otomatis ya cahaya dia itu jaga. Kalau di Pak D dia lampu cahaya wajib hukumnya macam itu dia itu jaga. Artinya itu adalah bukti dengan laisen. Tapi dari segi yang lain bisa juga dibuktikan perbedaan. Jadi kita harus memahami di sini perbedaannya si bawah atau malaisenna. Perbedaannya maksudnya kalau dipegang yang di atas itu panas, sedangkan kalau dipegang ini cahayanya tidak panas, artinya berbeda. Tapi ada juga biasa menjelaskan ini dua temas serat lalu teman laisen. Ini agak mudah sedikit untuk memahaminya. Dua temas serang. Nah, sebab kita bisa tunjukkan dalil yang nyata. Dalil yang nyata tentang Allah dan Muhammad dan Nasrani. Nah, kita lihat di peristiwa Mi'raj itu kemuliaan yang diberikan kepada Muhammad dalam bentuk maqam, betulnya la uzkar illa kita ma'in. Dia dirangkai sangadina dirangkai toko di bawah itu. Inilah yang bisa dipahami bahwa panlekirna Allah Ta'ala lokalina kita dek nasrat sebab dek dirangkai Allah Ta'ala sangadina dirangkai toko kita. La uzkar illa kita ma'in. Ini agak sedikit lebih mudah memahami. Hadirnya nasaran nadikta di bawah Allah Ta'ala. Maka jadilah itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian lebih jauh lagi ada simbol atau isyarat yang biasa kita baca setiap hari dalam doa. Allahumma itu Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad dan ditulis dalam tulisan yang bersambung. Tidak lagi ditulis Allah dan Muhammad, tapi ditulis Allahumma. Ada pemahaman yang bersifat sekret di situ bahwa irfan Allah Ta'ala dek nangka nasaran dan kita. Nah, kalau kita mau lihat ini, kita mau kembali asalnya.
Khairu nabita awalnya diciptakan, awal yang diciptakan oleh Allah adalah Muhammad dalam konteks Nur. Jadi Rodenlen Nur Muhammad belum diciptakan oleh kami mengulalana Rodenlen sudah berada di dalam alam ketuhanan. Dia kan kali Nur Muhammad. Itulah yang kemudian disebut di dalam ilmu tasawuf Nurul Wilayah. Jadi eksistensi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam bentuk nur, sudah ada menyatu dengan Allah, ya. Tapi namanya ketika itu baru berstatus Nurul Wilayah. Jadi Muhammad sudah ada, tapi dia karena mendesak Nurul Wilayah asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan di dalam kitab tasawuf, fa'asyika dzatuhu iskan. Jadi Allah itu, zat Allah itu rindu, mudani untuk apa? Mudani elok disompah. Dia pagana sopan. Nasabah ada lain upah. Dia pagana dene maka sopan. Yang itu di dalam kerinduan Tuhan itulah muncul menesak. Makanya Nabi disebut Nabi karena menesak boleh dikuangnya. Pada tomi akalara kaluna si batuai kalungu, ya, engkau mesuk pada jarum. Sebagai tanda maka yero kalau kue kue nasabah ika manasa boleh dibuat muncul. Inilah yang diutamakan Nur Muhammad akalara pangan. Jadi pada saat dia belum muncul namanya Nurul Wilayah. Pada saat dia muncul itu namanya Nurul Nubuwah. Jadi dia Nurul Wilayah itu dia tahu Nurul Nubuwah. Di waktu mandi Nurul Nubuwah, Nurul Wilayah itu asalnya. Di waktu Nurul Manasana maka ada Nurul Nubuwah. Dia ada yang berbeda, dia kan asalan. Nasabah dia mati dia, bukan member. Member, manasai, makkuan member. Lagi manasai, manasai daunnya. Dua si member, manasai daunnya. Setelah begitu lama, menyusui mak buah. Ini si mancing kalau kepaikan. Nah urupai aku menang dari kelapa. Inilah pindah na yang itu tempat hidup dia. Ini si urupai aku menang. Jadi rodendre nalai rupa tempat hidup dia. Lutu na narapit na dendero. Akala rapangan ini si mancing kalau ku direwat. Ini si urupai aku menang. Nariasan na rajihun dalam konteks arewakan na patasong ede dan makana arewakan na matay tidak arewakan na ro dendre patasong ede lokari ko ang Allah Ta'ala akala rapala pada mi arewakan na ro dendre buah kaluku mantan kaluku misi boleh report na kaluku. Nah begitu, ini Pak sahabat jadi Pak Kalapangan nakawat ini pernah diperjelas. Dia ada yang reja, kaluku yang lahir dari kaluku yang bibit tadi, inilah yang tidak mempunyai pengakuan terhadap dirinya. Jadi
nareko di tanah ini itu. Jika daunnya dia tidak mengaku, maka daunku ya, bataku ya, ini yang diterangkan tadi berucap. Kapan dia merasa bahwa saya ini ada ini itu bisa al-bastu. Tapi kalau dia merasa al-qabdu, merasa fakir, merasa hina, merasa rendah, merasa lemah, merasa miskin. Nah, itulah perasaan al-qabdu. Seorang hamba yang arif melihat pada dirinya tidak ada apa-apanya. Dia kembali, dia selalu kembali kepada yang Maha Kuasa yang menciptakannya. Sehingga dengan perasaan yang seperti itu, dia melihat tidak ada baginya. Dia aku menana, dia erokna, dia umilena, dia isena, dia aku nakunana, bahkan dia ingkana. Maka dia Allah Ta'ala, wah. Ini hamba aku ini sengalena. Dia aku nakunana, dia erokna, dia umilena, naparewat mani lokeria. Makanya itu aku berikan dia kemuliaan. Dalam bahasa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang tahu akan dirinya, makrifat kepada dirinya bahwa tidak ada yang dia miliki. Itulah yang disebut oleh ahli tasawuf ditokongi, minta kursi. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta antubahi bahu. Nah, faidah untuk sam'ahu ladzi yasma'u. Ini kakak di paling kalinya dia napake maring kalinya. Fakita napake makita. Nah, betulnya dia tahu ya nasakari makada tani ada nama kita. Rifa kita ini Allah Ta'ala nakau di makita. Nah, tadi ada menarik sekali yang dijelaskan oleh Ustaz tadi. Ini mendalam sekali. Sebab ada juga di ada lagi syarahnya ini yang pernah saya baca itu tahun 80-an. Ini juga kita ini juga kan banyak yang masuk syarah ini. Ya, di Madul Imam. Ya. Di situ dikatakan man syahidah la fi'la lahum faqad faza. Jadi orang yang tidak menyaksikan, orang yang menyaksikan dek gaga gautna ngaku gaut nih tapi tanya gautna pamakene ko Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi rodendre gautna kuana lafi lahum faqad faza wa man syahida la hayata lahum faqad haza. Haza itu apa bahasanya? Kalau di buku saya lihat man lebih alamanna. Nah, kemudian yang tertinggi wa man syahida ainal adami. Wa man syahida ainal adami faqad wasala. Jadi ada yang nak kode di tadi kagak gauta. Kalau abani itu lah abani. Tapi narik kode tadi dendre kehidupan kita ini hanya dihidupkan oleh Allah. Di pakuo mati na di tuo na di sifat ko sifatnya kan Allah Ta'ala. Dia malaki-lakinya lah balik bersuara pada masyarakat ini. Tapi narik ko di tani rode alena de gaga. Nah, waqada wasala letuknya itu tahu itu bertuana sudah berhak dikatakan ahlullah. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, sudah berhak dikatakan arif billah. Cuma arif billah ini ada dua macam. Ada arif billah karena asyumur, penyaksian. Nah, jadi fana'un fisyuhudi. Jadi ada orang lenyap
fana di dalam syuhud. Nah, orang ini sudah sampai kepada Tuhan, sudah sampai kepada Tuhan, karena dia lenyap dalam penyaksiannya. Dia tidak melihat lagi dirinya, dia hanya melihat al-masyhur. Hanya satu karakter. Tapi ada satu karakter yang lebih hebat. Yang pertama ini masih bisa berbicara normal dengan kita, masih nyambung-nyambung berbicara. Tapi ada satu karakter al-wasil, namanya fana'un fit tahayyur. Fana'un fit tahayyur ini dalam bahasa Bugis itu alingangan. Alingangan itu menyatu semua yang berlawanan. Timur barat menjadi satu, ya, kiri kanan menjadi satu, muka belakang menjadi satu, atas bawah menjadi satu, luar dalam menjadi satu di dalam perasaannya, sehingga dia tahayyul. Alingangan. Bingung. Di dalam kitab tasawuf itu ada satu doa yang selalu Rasulullah, Allahumma zidni fika tahayyuran. Allahumma zidni fika tahayyuran. Jadi begini, biasa orang merasa takut untuk bermujahadah untuk sampai ke situ, itu karena ada pemahaman yang kadang-kadang orang takut masuk di wahdatul wujud. Saya biasa kalau ditanya itu wahdatul wujud itu sebenarnya apa? Saya bilang itu sebenarnya wahdatul wujud wilayahnya Tuhan, bukan wilayah kita. Jadi karena bukan wilayah kita, jangan berupaya, jangan berikhtiar mau masuk di situ, karena bukan wilayah kita, wilayahnya dia. Tetapi perlu dipahami bahwa Allah itu maha pemurah, maha berbuat, maha apa. Ada orang yang bermujahadah, beramal, berwirud, berzikir non-stop. Allah yang bawa dia masuk ke wilayah Tuhan. Jadi tanya Lena tuh, tanya tentang pamit tuh. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang berdebat, karena kalau ini bahas wilayah Tuhan itu tidak boleh, bukan wilayah ini, tidak dimasuk ke situ. Tapi bahwa ada orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam wilayah itu, sehingga dia tidak melihat kecuali Allah. Dia tidak iltifat lagi. Tadi ada yang ini. Dia tidak menoleh kemana-mana. Dia tidak menoleh kemana-mana. Dia kan nasabak dia kagak na inta, dito kagak na ikalinya, dito kagak na penetini. Sangadina dia menyuruh Allah Subhanahu alam kita. Inilah martabat tertinggi. Dia nggak ada lawan. Dan di situ dia membuka kada baca dia ada kan dia. Bukan baca tapi penetininya tenggelam di situ. Dia Ibnu Masih menyatakan al-ilmi fi aini bahril wahdah. Nah, tenggelamkan saya di dalam tasik asewang. Atala awak, aku tidak melihat lagi, tidak mendengar lagi, tidak menemukan lagi kecuali dia. Tapi itu adalah semata-mata dari karunia Allah. Tapi yang pasti orang yang tahu, paham dan yakin bahwa tidak ada perbuatan baginya, itu sudah dikasih pahala. Luar biasa itu. Bahayanya tadi ini
ketika dia dipuji, ketika dia dipuji ada orang yang memujinya, lalu dia merasa tersanjung dengan pujian itu, ini berdosa, dia terhijab. Nasabah, sesungguhnya kebaikan yang terbit pada dirinya yang menyebabkan orang lain memujinya, sesungguhnya bukan perbuatannya, dan ketika dia dipuji dia mengklaim perbuatan maka terhijab ke dia. Nasabah mengawu ni gautnya suami dia roh naik kai Malaysia dia lena mengawi padahal dia roh dia mengawi dia gagal terjadi kebaikan. Laku tanya kemana tahu. Bahkan orang sufi itu sangat memperhatikan yang namanya harta itu sendiri terakhir. Asa antak ramusaian, wahwakan itu wa asa antuk musaian, wahwakan itu. Itulah sebabnya tidak boleh kita larut dalam pujian orang lain. Tidak boleh juga kita kecewa atas celaan orang lain. Jadi kesimpulannya, ajak kita dia neta, itu gauk ni bawang, semuanya dari Allah. Cuma rodendre, kalau rodendre kalau tu misalnya kapan koro, maka ada elok itu pada cuma pas itu pada elok namanya pada Allah. Oh dia nanti, yang sama muka kacir, bukan lagi kita. Jadi begini, maaf nih, terkait dengan amanah yang ada pada diri kita, bahwa masalah tinggi wal insa, itu kan amanah satu-satunya. Jadi kita itu ahli tariqah berupaya mengisi ini amanah ini dengan pengabdian kepada Allah dari aspek zahir maupun aspek batin. Jadi kita itu berusaha bagaimana mengisi waktu ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Banyak ibadah. Tapi di samping banyaknya ibadah, setinggi-tingginya nilai. Karena ada banyak orang, ibadahnya banyak, nilai ibadahnya kurang. Nah, makanya kita ini dituntut untuk memperbanyak amal, juga dari segi kualitas tinggi. Dan ibadah yang paling tinggi adalah tadi sudah disebutkan ikhlas. Nah, ikhlas itu aturannya, undang-undangnya adalah berasal dari Allah, kembali kepada Allah, hanya lewat pada dirinya saja. Jangan kena lepak dendero, jalena dendere, sehingga tahu ikhlas. Jangan kena lepak jero gaul alena. Anu boleh ni rikuangi, narewa si penolakan rikuangi. Itu yang disebut billahi ta'ala dalam bahasa syariat kita. Nah, ada sedikit masuk di dalam pikiran saya untuk menjelaskan itu. Sebab terkait misalnya dengan sholat. Perintah sholat mengatakan akhiri sholat dan zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita renungkan ini, kita sholat, artinya kita subjek, kita pelaku. Kita ini pelaku dalam sholat. Pelaku itu subjek. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah di dalam sholat. Jadi yang kita ingat itu Allah. Artinya Allah itu objek. Allah itu objek. Ketika kita mengingat Allah di dalam sholat. Kalau kita hanya punya itu, tidak punya tambahan lain, tidak ada pemahaman lain, hanya kita subjek teruk. Subjek ini teruk. Allah yang dia ingat itu objek teruk. Berarti sholat
tetap masih sebatas sholat zahir. Karena memang perintahnya begitu. Akhirnya sholat kan dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Tetapi ada yang bersifat hakiki, ya, ada yang bersifat hakiki yang harus kita yakini dan kita pahami bahwa di samping kita sebagai subjek di dalam sholat, kita harus juga memahami, meyakini, bahkan kita harus merasakan bahwa kita juga objek. Bagaimana ceritanya kita bisa objek di dalam sholat? Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya ingatan, kita tidak ada yang kita punya. Artinya apa? Di dalam posisi kita sebagai subjek tadi kita laksanakan, kita juga dituntut dari aspek lain memposisikan diri bahwa saya ini cuma digerakkan. Jadi di samping secara zahir ini subjek, tapi secara batin yang harus kita pahami dan yakini tadi objek. Pak dia diulet karena kau Allah Taala pada toki. Pakulit boleh pada kau Allah Taala, elok boleh pada Allah Taala, nabi rokok disujud tidak baca-baca. Nah, maksud orang dia sedihnya baca-baca. Dia tak baca-baca diulet. Maapalah, mengerang kotanya. Kalau kita tidak merasa diperlakukan oleh Tuhan, jadi itulah jenazah biasa besok dipenuhi semua. Satu sisi kita subjek, di sisi yang lain kita objek, lalu dipadukan dalam bentuk makareso namanya. Makareso, baru kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Makanya lo gauknya kok ikhlasnya, orang ikhlas itu. Nah, biasa nih Rodendre, kalau yang dominan itu, kalau yang dominan pada diri seseorang itu adalah dia diperlakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang natongko Dendre ya Rodo, statusnya sebagai hamba yang harus menjadikan Tuhan sebagai objek, dia sebagai subjek, tertutup oleh perasaan dan keyakinannya bahwa dia itu diperlakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang dia tidak baca-baca, kadang-kadang lenyap baca anak. Ini yang sering dituding. Ini dia tidak baca-baca, dia sesat, dia tidak baca-baca. Nah, ini adalah satu wilayah bukan ajaran. Dia kagak tahu di seluruh tuh di Pastareka ini kada pada mak baca-baca mas tempatnya. Tapi ini kita tahu mas tempatnya samanya deh baca-baca. Nah sama ia meniro dominan dia diperlakukan oleh Tuhan. Kalau ditanya apakah Nabi begitu? Nabi tidak mengajarkan orang dan aja nak baca-baca. Tapi Nabi biasa itu sahabat ini herat pe kita. Biasa tuh Nabi kita masuk pada sahabat heran tuh. Apakah Nabi tadi itu baca Fatihah atau tidak? Biasa. Itu biasa terjadi pada diri baginda Rasulullah. Jadi kita ini ahli parita diperintahkan untuk eksis dalam persyariatan. Eksis dalam persyariatan, syaratnya dan rukunnya, banyaknya, silakan. Tapi dari sisi yang lain, mulai dari pertarikatan sampai kepada perhakikatan itu kita disuruh untuk mendapatkan nilai. Nilai itu didapatkan dari pemahaman kita, dari keyakinan kita. Makanya itu majelis yang seperti ini mahal sekali. Bahkan pengajian, tapi pengajian yang menyangkut thariqah, hakikat, apalagi yang ma'rifat itu sangat langka. Karena ma'rifat itu sesungguhnya menurut saya tidak ada orang yang bisa diajar ma'rifat. Tidak, sebab itu haknya Allah. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada menjauhi Allah Ta'ala, sangadina Allah Ta'ala.
Jadi kita tahu salah yang berarti nama paham. Nasa kumapak itu ang kaya Allah pero. Ini kata-kata yang tidak benar. Yang benar adalah tinggalkan semua. Tubuhmu, hatimu, nyawamu tinggalkan. Artinya kosongkan. Ketika kosong, Allah isi. Nah kosong toh. Kosong. Nah inilah yang seperti ini. Bahasa ini sebenarnya tidak juga sembarang tempat bisa diungkapkan. Diungkapkan di tempat yang sembarangan, orang tidak punya instalasi, tidak ada baiatnya, tidak ada instalasinya, terbakar dia, langsung makoko, menyesatkan. Tapi kalau ada yang ada instalasinya, yang sampai kepada kita, ya nantilah kearifan seorang guru itu bisa mengukur, ini bisa, ini belum bisa. Tidak boleh itu sembarangan ngomong mengenai masalah tasawuf kepada orang-orang yang tidak punya instalasi. Harus ada instalasi, karena itu instalasi itu sudah terkukur. Kalau tegangan tinggi masuk di rumah kita, meledak kita punya lampu. Makanya harus turun, terganggu, masuk lagi, tersaring. Bisa. Makanya orang yang miring karena dia mengandalkan logikanya, membaca buku-buku tasawuf, biasa dia punya. Saya rasa itu yang saya tidak menggurui, saya tidak berani menggurui kita semuanya. Kita hanya saling dari apa yang kita telah baca,